Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listriani, NPM 121-2018-1. Di sini saya akan mengerjakan modul 4 yaitu pemeriksaan atas kas dan setara kas. Di sini pertama-tama untuk penjelasan kas dan setara kas. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan entitas. Lalu untuk setara kas adalah aset jangka pendek yang mudah dan siap dikonversi menjadi sejumlah uang tunai. Di sini ada instruksinya. Yang pertama, pelajarilah IKC yang telah dibuat oleh Lita. Lalu yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Lalu yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajiban saldo. Yang keempat, lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 dan buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Untuk fungsional pertama di sini Y untuk ya, T untuk tidak, dan TR untuk tidak relevan. Di sini untuk nomor 1, apakah digunakan kwitansi perusahaan? Ya. Apabila ya, apakah A bernomor urut cetak? Ya. Digunakan menurut urutan nomor urut? Ya. Bentuk pembayaran dinyatakan dalam kwitansi? Ya. Buku kwitansi register dicatat secara up-to-date? Ya. Buku kwitansi terkontrol dengan baik? Ya. Bagian akuntansi memperhatikan urutan nomor urut? Ya. Lalu untuk yang kedua, apabila digunakan bon penjualan atau kontan, apakah A bernomor urut cetak? Ya. B digunakan menurut urutan nomor? Ya. C bentuk pembayaran dinyatakan dalam kwitansi? Ya. Bon kontan terregister? Ya. E dicatat secara update? Ya. F bagian akuntansi memperhatikan urutan nomor urut? Ya. Lalu yang ketiga, apakah penagih utang atau kolektor atau yang membuka sampul pengiriman uang, membuat surat atau daftar cek tunai yang diterima? Tidak. Lalu A suatu salinan diberikan kepada bagian kwitansi tidak relevan. Lalu yang keempat, jika tidak digunakan kwitansi atau bon penjualan tunai, apakah perusahaan menggunakan cash register administrasikan penerimaan? Tidak. Lalu yang kelima, apakah penjualan tunai atas sisa bahan dan sejenisnya atau scrap salvage prosedurnya sama dengan penjualan biasa? Tidak. Yang keenam, apakah hasil penerimaan baik dan penjualan tunai disetorkan paling lambat keesokan harinya? Ya. Lalu yang ketujuh, apakah penyetoran dilakukan oleh pegawai yang bukan pemegang buku utang? Ya. Lalu yang kedelapan, apakah buku setoran dilakukan dengan kwitansi atau bon penjualan tunai oleh bagian? Ya. Lalu yang kesembilan, apakah total yang tertera pada buku setoran dengan kwitansi pada buku yang bersangkutan? Ya. Lalu yang ke-10, apakah debit memo dari bank langsung oleh pejabat itu? Ya. Lalu ke-11, apakah tugas kasir terpisah dari pembukuan utang? Ya. Lalu 12, apakah tempat administrasi diatur sedemikian rupa sehingga kasir atau orang yang menyetor ke bank tidak dapat melakukan atau mengubah angka pada buku piutang dan daftar saldo yang ada bank? Ya. Lalu yang ke-13, apakah perusahaan membina beberapa kas sesuai dengan sumber penggunaannya? Apakah dana kas tersebut dan sumber berharga secara terpisah dan diadministrasikan masing-masing atau tidak? Ya. Lalu yang ke-14, cek mundur yang diterima apakah A hanya diberikan kwitansi sementara penerimaan cek mundur tidak relevan, yang B diberikan kwitansi asli setelah dapat diuangkan tidak relevan, C disetorkan ke bank pada saat jatuh tempo tidak relevan, dan D dibina buku catatan cek mundur tidak relevan. Apabila ya, apakah orang tertentu bukan kasir berkala
akuntansi sementara atau aset. Lalu yang ke-15, apakah pengamanan menjaga uang kas cukup? Sebutkan bagaimana disimpan dalam berangkas kunci tergantung oleh dua orang yang berbeda atau equal. 16. Apakah atas kerugian yang mungkin diderita atas uang yang disimpan atau di perjalanan diasuransikan dengan cukup? Tidak. Yang 17. Apakah penerimaan yang sifatnya rutin, misalnya sewa, dividen, bunga, dan sebagainya secara berkala periksa atau direview, sehingga atas kekurangannya segera dibuatkan catatan atau informasi? Ya. Lalu yang ke-18, apakah kantor pusat mengontrol penerimaan cabang? Tidak relevan. Di sini untuk klien PT Situs dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh nama Anda. Lalu untuk schedule ITC penerimaan kas atau bank tanggal 13 Desember. Lalu selanjutnya di sini untuk prosedur audit, uji ketaatan. Yang pertama, tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau paraf para pejabat yang berwenang. Kerjakan pada indeks TOC 2 dan TOC 4. Lalu yang kedua, yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang kali. Pada indeks TOC 2 dan TOC 4. Lalu untuk uji kewajaran kas, yang pertama siapkan schedule utama kas dan setara kas. Pada indeks C. 2. Lakukan perhitungan kas atau kas count secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Indeks C1 dan C2. Lalu yang ketiga, yakinkan bahwa bukti kas telah ditutup tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Lalu yang keempat, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan saldo buku kas. Pada indeks C1 dan C2. Lalu yang kelima, apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur atau trackback tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju atau track forward tanggal neraca pada indeks C2. Lalu yang keenam, bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan tanggal neraca C2. Lalu yang ketujuh, perhatikan penjumlahan putting atau lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pembinaan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Lalu yang ke-8, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau Impress One System, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Yang ke-9, pastikan apabila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Lalu yang ke-10, buat daftar koreksi yang diperlukan pada indeks C. Lalu yang ke-11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner serta sarankan kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda, indeks C. Lalu untuk bank, yang pertama, lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif pada indeks CC3 dan CC4. Lalu yang kedua, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut, meliputi pencocokan saldo RK dengan saldo buku besar bank. Lalu pemeriksaan cek atau giro yang masih beredar atau outstanding check, dan setoran dalam perjalanan deposit in transit pada indeks C3.1 dan C4.1. Yang ketiga, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Lalu yang keempat, yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan rekening. Lalu yang kelima, yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Lalu yang keenam, untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk saja.
Lalu yang ketujuh, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Lalu yang kedelapan, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat, dan sarankan sebaiknya didepositkan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Lalu yang kesembilan, apakah setiap pengeluaran mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan didukung oleh dokumen yang diperlukan, misalnya permintaan pembelian, purchase requisition, pesanan pembelian, purchase order, laporan penerimaan barang, receiving report, surat jalan, delivery order dari pemasok, dan faktur atau invoice pada indeks TOC2 dan TOC4. Lalu yang ke-10, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien atau client representation letter, dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat manajemen atau manajemen letter. Lalu yang ke-11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner. Klien PT Sugus dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Anda. Schedule, kas, dan setara kas. Lalu di sini dapat dilihat untuk indeks C. Untuk keterangannya, kas besar, kas kecil, bank kap, bank lopo. Di sini untuk kas besar, total per auditnya tanggal 31 bulan 12 2018 adalah 22.900.000. Lalu untuk kas kecil 1.800.000, untuk bank kap 13.391.410. Lalu untuk bank lopo 30.933.080. Lalu dengan jumlah 75.184.490. Klien PT Sugus dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh nama Anda. Lalu schedule, kas, dan setara kas. Lalu selanjutnya untuk berita cara pemeriksaan uang kas, di sini untuk nama perusahaan PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019 pukul 16.30 atau setengah 5 sampai jam 5. Pemegang kas Saudari Sabrina. Yang pertama, A. Sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu 2 juta. Lalu mutasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 5 Januari ada debit dan kredit itu 0. Lalu yang ketiga, sisa buku kas pada tanggal sisa buku kas yaitu 2 juta. Lalu pemasukan yang belum dibukukan itu 0, pengeluaran yang belum dibukukan 0. Jumlah sisa uang kas menurut buku 2 juta. Lalu yang B, uang dalam kas. Yang pertama uang tunai atau uang kertas 0 lembar. Per lembarnya itu 100.000. Karena 0 lembar jadi 0, lalu 12 lembar per lembarnya 50.000 jadi 600.000. 18 lembar per lembarnya 20.000 sama dengan 360.000. Lalu 23 lembar per lembarnya 10.000 sama dengan 230.000. 65 lembar per lembarnya 5.000 sama dengan 325.000. Lalu 0 lembar per lembarnya 2.000 sama dengan 0, dengan total 1.515.000. Berita acara pemeriksaan uang kas. Nama perusahaan PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Pemegang kas Saudari Sabrina. A. Sisa uang kas menurut buku kas. Menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 3 juta rupiah. Lalu yang kedua, mutasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 5 Januari dengan jumlah debit 24 juta dan kredit 24 juta. Lalu yang ketiga, sisa buku kas yaitu 3 juta. Yang keempat, pemasukan yang belum dibukukan 0, pengeluaran yang belum dibukukan 0. Jumlah sisa uang kas menurut buku yaitu 3 juta. Lalu yang B, uang dalam kas. Yang pertama, uang tunai yaitu uang kertas 0 lembar. Per 0 lembarnya
per lembarnya yaitu 100.000. Karena 0 lembar jadi tidak ada atau 0 rupiah. Lalu 125 lembar per lembarnya 50.000 sama dengan 6.250.000. Lalu 170 lembar per lembarnya 20.000 sama dengan 3.400.000. Lalu 101 lembar per lembarnya 10.000 sama dengan 1.010.000. Lalu 65 lembar per lembarnya 5.000 sama dengan 325.000. Lalu 0 lembar per lembarnya 2.000. Jadi total semua uang kertas yaitu 10.985.000. Lalu selanjutnya untuk uang logam ada 14 keping per lembarnya, per kepingnya 1 per kepingnya 1.000 sama dengan 14.000. Lalu yang kedua 2 keping per kepingnya 500 sama dengan 1.000. Lalu total uang logam yaitu 15.000. Lalu untuk semua jumlah uang tunai ada 11 juta rupiah. Lalu yang kedua surat berharga ada 11.900.000. Yang ketiga lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan itu tidak ada. Jumlah uang dalam kas semua total uangnya menjadi 22.900.000. Lalu yang C selisih uang kas atau kekurangan itu ada 19.900.000 dibuat dan diperiksa oleh Kapkris Santi dan rekan. Di sini untuk indeks 2-nya sudah. Lalu selanjutnya supporting schedule bangkap, jurnal koreksi yang diperlukan. Yang pertama, setoran clearing dengan kode transaksi nomor 885701 belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh bank setoran clearing tersebut sebesar 10.600.000. Lalu, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga yang diberikan oleh KAP sebesar 156.500. Selanjutnya, perusahaan belum melakukan pencatatan terhadap pembayaran biaya administrasi sebesar Rp25.000. Lalu, perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing masuk dengan kode transaksi nomor 1526751. Clearing masuk tersebut sebesar Rp2.200.000. Lalu selanjutnya kesalahan pencatatan atas pembayaran utang PT Berkat oleh perusahaan sebesar Rp990.000. Di klien PT Sugus dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Anda. Di sini adalah indeks 3. Selanjutnya untuk indeks KAP V sama dengan cocokkan dengan rekening koran bank Desember 2018 dan L sama dengan cocokkan dengan buku besar dan buku kas atau bank besar atau bank. Di sini untuk indeks KAP selanjutnya untuk indeks C3.1 di sini ada supporting schedule bangkap saldo menurut rekening koran. Di sini ada 4.361.410 ditambah deposit in transit 20 juta dikurangi outstanding check 11 juta dengan sisa saldo atau saldo yang benar 13.391.410 rupiah. Lalu untuk saldo pembukuan 5.849.910 rupiah ditambah dengan setoran clearing 10.600.000 rupiah, jasa giro 156.500 rupiah dengan total 10.756.500 rupiah dikurangi biaya admin 25.000 rupiah, tolakan clearing 2.200.000 rupiah dan kesalahan pencatatan 990.000 rupiah dengan total 3.215.000 rupiah. Lalu dengan saldo yang benar
Tigas 391.410. Lalu selanjutnya di sini untuk indeks C4, supporting schedule Bank Lopo, jurnal koreksi yang diperlukan. Yang pertama, setoran clearing dengan kode transaksi 1363990 belum dicatat oleh perusahaan, namun sudah dicatat bank setoran clearing tersebut sebesar Rp3.750.000. Lalu, perusahaan harus melakukan pencatatan atas pendapatan bunga yang diberikan oleh bank sebesar Rp75.226. Lalu, perusahaan belum melakukan pencatatan atas cek kosong sebesar Rp3.350.000. Lalu, perusahaan belum melakukan pencatatan atas prabayar biaya cek atau giro sebesar Rp18.000. Lalu, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran biaya administrasi bank sebesar Rp5.000. Klien PT Sugus, schedule Bank Lopo dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Anda. Indeks C4. Selanjutnya untuk indeks C4.1, supporting schedule Bank Lopo, saldo menurut rekening koran yaitu Rp5.092.640 ditambah setoran dalam perjalanan Rp37.500.000, setoran dalam perjalanan 2 juta dengan total Rp39.500.000 dikurangi cek beredar 2 juta rupiah, cek beredar Rp5.500.000 dengan total Rp7.500.000 dengan total saldo yang benar yaitu Rp37.092.640. Lalu saldo menurut pembukuan di sini ada Rp36.640.414 ditambah setoran clearing Rp3.750, jasa giro Rp75.226 dengan total Rp3.825.226 dikurangi biaya cek Rp18.000, biaya admin Rp5.000, cek ditolak Rp3.350.000 dengan total Rp3.373.000. Saldo dengan saldo yang benar Rp30.092.640. Klien PT Sugus, schedule Bank Lopo dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Anda. Indeks C4. Lalu di sini selanjutnya untuk bank kapnya, kepada yang terhormat Bank Kap Jalan Pahlawan nomor 7 Jakarta, nomor referensi 01 KB 2018 Sugus, perihal konfirmasi bank. Dengan hormat, sehubungan dengan pemeriksaan pembukuan tahunan, mohon formulir konfirmasi ini dikirimkan langsung kepada Kap Krisanti dan rekan dengan menggunakan amplop terpal. Lalu selanjutnya di sini untuk indeks CC3, konfirmasi Bank Kap. Yang terhormat KAP Krisanti dan rekan, kami melaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, catatan kami menunjukkan saldo kredit jumlah Rp4.991.410.000, rekening koran tingkat bunga 9%, dan jumlah 1 miliar rekening deposito tingkat bunga 5,5%, dan $30.000 rekening deposito 1,4%. Di sini sudah ditandatangani oleh kepala cabang yaitu Heni. Selanjutnya, kepada yang terhormat Bank Lopo Jalan Siliwangi nomor 14 Jakarta, nomor referensi 02 KB 2018 Sugus, perihal konfirmasi bank. Dengan hormat, sehubungan dengan pemeriksaan pembukuan tahunan, mohon formulir konfirmasi ini dan dikirimkan langsung kepada KAP Krisanti dan rekan dengan menggunakan amplop. Di sini untuk konfirmasi Bank Lopo CC4. Untuk indeks CC4 konfirmasi Bank Lopo yang terhormat KAP Krisanti dan rekan yang terhormat. Selanjutnya di sini pada indeks CC4 konfirmasi Bank Lopo yang terhormat KAP Krisanti dan rekan, kami melaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018,
catatan kami menunjukkan saldo kredit untuk jumlah 5.992.640,25 perak dengan rekening koran tingkat bunga 5%. Di sini tertera pada tanggal 9 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kepala Cabang Pembantu DH Stuti. Selanjutnya di sini ada indeks D, investasi jangka pendek, keterangannya deposito berjangka, nominal per audit pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu 1.450.000.000 rupiah, lalu investasi pada saham 269.500.000 rupiah. Klien PT Sugus dibuat oleh Wijaya dan diperiksa oleh Anda. Selanjutnya untuk catatan pemeriksaan di sini harga perolehan saham PT Garam 10.500 sama dengan 105 juta rupiah. Lalu saham PT Gudang yaitu 20.000 lembar, per lembarnya 8.500 dengan total 170 juta rupiah. Investasi pada saham 31 Desember 2018 seharusnya 275 juta rupiah. Investasi pada saham 31 Desember 2018 265 juta dengan selisih 10 juta. Lalu saham PT Garam 10.000 lembar, per lembarnya yaitu 10.200 dengan total 102 juta rupiah. Saham PT Gudang 20.000 lembar, per lembarnya 8.375 rupiah dengan total 160 juta 500.000 dengan total 269.500 juta rupiah. Lalu di sini ada jurnal koreksi untuk investasi pada saham 10 juta, saldo laba di kredit 10 juta. Investasi pada saham berkurang dari 275 juta menjadi 269.500 juta. Lalu yang jurnal koreksi kedua, rugi investasi saham yaitu 5.500.000 pada debit dan investasi pada saham 5.500.000 pada kredit. Deposito dalam rupiah yaitu 1 miliar, deposito dalam USD atau dolar 30.000 dolar dengan kurs rupiah 450 juta rupiah dan total 1.450.000 juta rupiah. Maaf, 1.450 juta rupiah. Di dalam pemeriksaan deposito ini tidak ditemukan kesalahan. Lalu selanjutnya untuk indeks TOC2 di sini bisa dilihat uji transaksi penerimaan bank. Di sini semuanya checklist. Lalu selanjutnya untuk TOC4 uji transaksi pengeluaran bank. Di sini semuanya juga terchecklist. Lalu selanjutnya di sini untuk indeks TOC4 yaitu uji transaksi pengeluaran bank. Di sini semuanya untuk pembayarannya sudah tercatat dan sudah terchecklist. Lalu di sini untuk A2.1 yaitu yang terdapat dari modul 1, akun-akun terkait sudah dimasukkan. Ini untuk A2.1, lalu ini untuk A2.2, dan ini untuk A3.1 dan A3.2. Di sini semuanya diambil dari modul 1. Lalu sekian penjelasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.